Oke, ya ini untuk satu lagi ya, cara karedok. Kita buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 31 ya, Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai 35 ya. Kejadian 31 ayat 22 sampai 35, judulnya ini Laban mengejar Yakub. Saya bacakan karena cukup panjang. Kejadian 31 ayat 22 sampai 35. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, ngapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu." Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah bapak marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus ya, memang Yakub sudah lari ya dari Laban, pergi. Dia tidak permisi ya, karena diam-diam. Karena kalau dia permisi, alasannya tadi sudah dikasih tahu sama Yakub, takutnya Laban menahan istrinya ya, menahan Lea ataupun Rahel dan semuanya, sehingga Yakub sia-sia selama dia sudah hitung ya 14 tahun dan tambah 6 tahun itu jadi 20 tahun bersama Laban di sana. Dan ternyata Laban mengejar ya, kasih tahu bahwa Yakub sudah melarikan diri beserta semua yang dia miliki, anaknya, istrinya dan juga anak-anaknya beserta hartanya itu ya, ternak yang sangat banyak. Dan Laban mengejar, dikatakan di sini selama
7 hari perjalanan jauhnya. Bayangkan 7 hari itu bukan jarak yang dekat ya dari tempat Laban untuk mengejar Yakub, dan dikatakan bahwa mereka sudah ada di pegunungan Gilead. Nah, itu sudah ada di sekitar ya tanah Kanaan, padahal Laban itu adanya di padang Aram ya, jadi cukup jauh itu. Laban sampai mengejar. Kalau tidak ada hal yang penting, nggak mungkin Laban itu mengejar Yakub. Nah, pasti tujuannya ya kita sudah tahu bahwa Laban ingin mencelakai Yakub, tetapi Tuhan datang dalam mimpi Laban bahwa jangan coba-coba mengatai Yakub. Ya, jadi diperingati. Dan ketika Laban ketemu sama Yakub, Laban bilang, ya kenapa kamu pergi tanpa permisi? Ya itu. Jadi kata-katanya sudah direncanakan waktu mengejar, ingin langsung ya mungkin sumpah serapah ya kepada Yakub, tapi karena ketemu Tuhan dalam mimpi ya berubah dia. Ya kenapa nggak bilang? Kalau kamu bilang kan saya bisa menyertainya dengan iringan ya, dikatakan di situ ayat 27 ya, mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantar engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Itu ya. Jadi kalau permisi, kalau dia bilang sama Laban, Yakub bilang, Laban akan melepasnya dengan sukacita ya, bahkan dengan nyanyian dan rebana ya, tari-tarian. Itu menandakan bahwa Laban rela melepas, padahal mungkin pertama nggak seperti itu, tapi itulah. Terus dia bilang, kenapa saya nggak bisa mencium cucu-cucunya ya, nggak bisa mencium anak-anaknya dan lain-lain itu ya. Dan ujungnya ya dia katakan gini, ya memang bodoh perbuatanmu itu ya, jadi bodoh, nggak permisi itu bodoh katanya. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Nah itu artinya di ujungnya Laban betul-betul mengungkapkan maksudnya ya, bahwa sebetulnya dia itu ingin ya memencet Yakub ya, saking keselnya dia mengatakan bahwa saya ini berkuasa sebetulnya kepada kamu. Tuh. Tapi dikatakan Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Nah itu, jadi kenapa dia mengurungkan kekuasaan itu kepada Yakub ya, nggak dilaksanakan karena memang itu Tuhan ya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan dia bilang Allah ayahmu itu ya, itu sudah memperingati jangan coba-coba ya mencelakai Yakub. Nah itu takut ya, Laban jadi takut dia. Nah tetapi dia masih punya alasan satu lagi, dikatakan maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Nah ini ada masalah yang Yakub juga tidak menyangka ya, bahwa Laban itu memiliki dewa-dewa ya. Kalau tidak istilah yang diambil oleh Rahel itu terapim ya, dikatakan di sini ya terakhir ya, dan Laban mencari dengan teliti tapi ia tidak menemui terafim itu ya. Nah itulah, jadi memang zaman itu ya penyembahan itu mereka itu bebas ya. Jadi Yahweh atau Allah Elohim itu ya disejarkan dengan Allah-Allah yang lain. Jadi selama Yakub menetap di rumah Laban, ya Laban tetap ya menyembah. Ada dewa, dia memiliki dewa-dewa itu ya, terafim ya, seperti patung-patung itu kecil ya, karena memang bisa disembunyikan oleh Rahel. Tetapi kenapa kita bilang bahwa Yakub itu tetap memiliki istri yang seiman ya, yang menyembah kepada Tuhan ya, kepada Yahweh, karena memang Yakub sebagai kepala keluarga, sebagai suaminya itu berhak mengajak istrinya yang sudah jadi miliknya itu untuk merubah penyembahannya kepada Tuhan ya.
Nah, itu lebih mudah. Tetapi kalau sampai seperti Esau memiliki istri yang orang Kanaan, itu susah ya diajaknya. Tapi kalau Laban karena saudara itu mudah ya mengajak Lea atau Rahel itu menyembah kepada Allah ya, kepada Tuhan, kepada Yahweh yang disembah juga oleh Yakub, oleh Ishak dan oleh Abraham. Tapi Laban tidak bisa serta-merta ikut seperti itu ya. Nah, sehingga ketika dicari-cari, ya aku bilang kalau kamu ketemu siapa yang sembunyikan ya dia harus mati itu. Nah, dicari-cari, ya, pasti hatinya si Rahel wah, ya, takut ya. Ternyata dia sudah sembunyikan itu di untaknya ya, dan ketika dicari dia alasan nggak bisa bangun karena sedang haid katanya. Nah itu jadi Laban ya menerima itu sebagai alasan ya. Dan di sini kita melihat bahwa apapun yang menghalangi Yakub itu ya untuk pulang ya, untuk kembali ke tanah Kanaan sesuai dengan apa yang Tuhan suruh, itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun, termasuk juga oleh Laban. Jadi Tuhan selalu bertindak ya untuk membuat program dan rencananya itu berjalan lancar ya, walaupun insiden ya ada dari Rahel ya karena dia mencuri terapi. Kita nggak tahu ya, namanya dia sudah lama ikut penyembahan kepada bapaknya ya, hatinya masih ke sana ya, belum sungguh-sungguh 100% ya ikut penyembahan kepada Allah yang benar, yaitu bisa dimaklumi ya. Tetapi dengan dia rela ikut kepada Yakub ya, karena itu sudah membuktikan bahwa dia akan merubah ya secara perlahan-lahan penyembahannya kepada Tuhan. Dari menyembah kepada dewa-dewa, dia akan menyembah kepada Tuhan ya, Allahnya suaminya itu ya, Allahnya Yakub. Dan pelajaran kita bisa ambil dari sini apa ya, bahwa kalau Tuhan sudah merencanakan, siapapun tidak bisa menghalangi ya. Kalau Tuhan sudah membuat program ya, dia akan menjaga program itu dengan baik. Kalau Tuhan sudah berjanji akan menyertai Yakub ya, Tuhan akan menyertai dia gitu ya. Dan pelajaran dari Rahel apa ya, bahwa mencuri itu ya pasti ada akibatnya, dan dia berusaha juga membawa dewanya, itu pun ada akibatnya. Tetapi dengan dia rela ikut Yakub, itu membuktikan bahwa dia juga akan merubah ya penyembahannya dari menyembah dewa ya kepada menyembah Tuhan atau Allah yang benar. Sehingga apapun yang terjadi ya, Tuhan tetap menyertai Yakub dan seluruh keluarganya ya, walaupun Laban berusaha dengan sekuat tenaga ya. Bayangkan 7 hari pilihan itu nggak waktu yang sebentar loh, itu cukup jauh ya. Tapi Tuhan tetap memberkati Yakub dan melindunginya, karena Tuhan berkepentingan dengan keselamatan Yakub dan juga seluruh keluarganya ya, untuk meneruskan bagaimana janji Tuhan yang kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub ya, yang nanti kita akan lihat bahwa dari semua anak-anak Yakub itulah cikal bakal ya suku orang Israel ya, 12 suku itu. Jadi sangat penting sekali ya penyertaan Tuhan itu kepada Yakub dalam perjalanannya ya, walaupun ada usaha dari iblis ya untuk menggagalkan, tapi program Tuhan tidak pernah gagal. Jadi kan dengan kita ya, kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah merencanakan yang terbaik buat kita ya, pasti itu tidak akan gagal ya. Hanya kita beda dengan Yakub ya, Tuhan berharap ya kita itu tetap setia kepadanya, supaya apa yang Tuhan sudah plankan yang baik buat kita itu dapat terlaksana dengan sempurna ya. Baik, itu aja firman Tuhan ya.